Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Ananda sekalian beserta keluarga senantiasa sehat selalu. Nah, jumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Ananda sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Miss ingatkan kembali kepada Ananda sekalian untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya dan tetap jaga kesehatan. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Nah, kita mulai dengan membaca teks yang berjudul Flora dan Fauna Lestari, Manusia Akan Sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, dari teks tersebut, apa isinya tadi? Yaitu tentang menjaga kelestarian flora dan fauna. Kita sebagai manusia wajib menjaga kelestariannya. Karena kalau misalkan flora dan fauna di sekitar kita rusak, maka kehidupan kita pun akan ikut terganggu. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna. Nah, misalkan kita menghindari perburuan liar, tidak membakar ataupun menebang hutan secara liar. Nah, begitu ya Ananda. Nah, ngomong-ngomong flora dan fauna, tahu tidak artinya? Nah, flora itu adalah semua jenis tumbuhan, sedangkan fauna adalah semua jenis hewan. Nah, jadi Ananda sekalian ingat ya, flora adalah semua jenis tumbuhan dan fauna adalah semua jenis hewan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Nah, berikut caranya. Nah, yang pertama, cara menjaga agar tanaman ataupun flora di sekitar kita tumbuh subur. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Sama seperti kita, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Kita manusia membutuhkan yang namanya makan dan minum, sama seperti tumbuhan. Mereka membutuhkan makan dan minum. Caranya dengan menyiram tanaman dengan teratur. Kemudian yang kedua, memberi pupuk. Nah, memberi pupuk ini artinya memberi mereka seperti makan juga supaya mereka cepat tumbuh, begitu. Nah, yang ketiga, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari supaya membantu proses pertumbuhan tanaman. Yang keempat, tidak menebang tanaman secara sembarangan. Nah, jadi segala pohon, tanaman harus kita jaga, jangan malah kita tebang, kita bakar. Ya Ananda? Nah, itulah beberapa cara menjaga agar tanaman ataupun flora di sekitar kita tumbuh subur. Nah, berikutnya cara menjaga agar hewan atau fauna di sekitar kita tetap sehat. Yang pertama, kita beri makan secara teratur. Sama seperti kita manusia, makannya 3 kali sehari bukan? Pagi, siang, dan malam. Nah, hewan juga begitu, mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memberi mereka makan secara teratur. Yang kedua, memberi minum supaya mereka tidak kehausan. Nah, yang ketiga, menyediakan kandang yang bersih dan layak. Sama seperti kita manusia juga ya. Kita membutuhkan tempat yang bersih dan layak, yaitu rumah. Nah, kalau hewan yaitu kandang. Nah, yang keempat, tidak memburu atau menembak hewan. Jadi nanti kan kalau misalkan seluruh hewan yang ada di bumi ini diburu atau ditembak, pasti kehidupan kita manusia juga akan terganggu. Ya Nanda? Baiklah, berikutnya coba kita amati gambar berikut ini dengan teliti. Nah, ini adalah gambar si Dayu dan teman-temannya yang sedang membersihkan ataupun merawat taman kelasnya bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Jadi di sini si Dayu dan teman-temannya sedang melaksanakan gotong royong ataupun kerja bakti bersama-sama membersihkan taman kelasnya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan sampah. Nah, ini merupakan wujud dari persatuan. Kemudian di sini sudah ada beberapa hal, yaitu manfaat hidup bersatu dengan teman, box pertama, dan box kedua, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Mari kita pasangkan ya Ananda. Yang pertama, banyak teman. Kira-kira banyak teman ini manfaat atau akibat? Nah, yaitu manfaat hidup bersatu dengan teman. Jadi banyak teman ini kita tarik garisnya. Iya, inilah salah satu manfaat hidup bersatu dengan teman, yaitu banyak teman. Kemudian yang kedua, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ini adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Berikutnya, pekerjaan cepat selesai, masuk ke box manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian, bisa berbagi pengalaman dengan teman merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Dibenci teman adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Jadi, dapat kita simpulkan ya Ananda bahwa manfaat hidup bersatu dengan teman yaitu banyak teman, kemudian bisa berbagi pengalaman dengan teman, dan yang ketiga, pekerjaan cepat selesai.
Sedangkan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman, yaitu yang pertama dibenci teman, yang kedua tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, yang ketiga pekerjaan lama selesai. Jadi untuk menghindari akibatnya, maka kita harus mewujudkan persatuan dengan teman kita supaya kita bisa memiliki banyak teman, bisa berbagi, dan pekerjaan cepat selesai. Nah, coba Ananda perhatikan di sini ada seorang anak yang memegang pot bunga. Nah, pot bunganya ini mirip seperti bangun ruang yang namanya tabung. Nah, ini dia. Ini pot bunganya dan ini bangun ruangnya namanya tabung. Nah, tabung ini merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, sama seperti yang kemarin kita pelajari ya. Kemarin sudah kita membuat pola bangun datar. Nah, kemudian membuat pola bangun ruang. Nah, sekarang kita akan membuat pola tertentu dari tabung ini. Nah, berikut coba kita perhatikan pola bangun ruang berikut. Nah, di sini sudah ada gambar tabung dengan pola tertentu. Mari kita perhatikan pola apa ya ini. Nah, yang pertama ini adalah tabung yang arahnya ke atas. Ini juga arahnya ke atas. Ini arahnya ke samping kiri. Ke atas lagi, ke kiri lagi, atas lagi, ke kiri lagi. Jadi polanya adalah tabung menghadap atas, tabung menghadap atas, dan tabung menghadap ke kiri. Begitupun pola berikutnya, ke atas, ke kiri. Yang terakhir atas, dan ke kiri. Nah, selain pola bangun ruang tabung ini, bisa juga kita gabungkan dengan pola bangun ruang lainnya. Nah, seperti apa itu? Contohnya seperti gambar berikut ini. Coba perhatikan ya Ananda. Nah, di sini sudah ada gambar tabung. Ini dia gambar tabung. Kemudian ada bangun ruang apa ini? Iya, betul, kubus. Dan yang ketiga yaitu bangun ruang balok. Iya, jadi inilah polanya. Tabung, kubus, dan balok. Jadi bisa ya kita gabungkan dengan bangun ruang lainnya. Nah, pola berikutnya yaitu tabung, kubus, dan balok. Begitupun dengan yang ketiga, tabung, kubus, dan balok. Nah, mari kita coba berlatih dengan melengkapi bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola pada gambar berikut ini. Dan di sini sudah ada gambar balok, tabung, balok, tabung, balok. Berarti di titik-titik ini apa ya? Iya, coba kita lihat ya Ananda, apa ya? Nah, benar ya, polanya tadi balok, tabung. Balok, tabung. Berarti di sini adalah balok, dan tabung. Nah, itulah dia sudah selesai satu pola. Nah, berikutnya mari kita jawab lagi. Ini polanya adalah tabung, balok, kubus. Berarti di sini tabung. Di sini apa ya Nanda? Ayo. Iya, benar. Balok. Nah, berikutnya adalah kubus.
Nah, inilah dia cara melengkapi bangun-bangun ruang yang berbeda antara tabung, kubus, dan balok. Nah, ternyata sudah berakhir ya Ananda, sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucap kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.